Halo, apa kabar Anda, Classy People dan juga sahabat SPH? Mudah-mudahan pada hari ini Anda selalu dalam keadaan yang sehat, sehat secara fisik dan juga sehat secara mental. Saat ini saya Fari Sardana hadir untuk menemani Anda dalam podcast Semen Padang Hospital, di mana kita akan berbincang, ngobrol bersama praktisi kesehatan dari Rumah Sakit Kebanggaan kita semua di Sumatera Barat, Semen Padang Hospital. Dan kali ini ada narasumber kita, yaitu Dr. Muhammad John Abrahim, SPKJ, yang merupakan spesialis kejiwaan di Semen Padang Hospital. Kalau mungkin masyarakat lebih tahunya kalau spesialis kejiwaan itu psikiater ya dok, sebagai seorang psikiater. Nah, kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Dr. John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan dok, sehat? Alhamdulillah, cuma sedikit batuk karena kabut asap mungkin ya. Mudah-mudahan tidak sampai ke tahap ispa ya dok. Mudah-mudahan masih bisa kita jaga kesehatan kita. Baik, karena Kota Padang saat ini Sumatera Barat masih agak-agak kabut asap yang agak cukup mengganggu, tapi nggak apa-apa kalau people, mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan kita semuanya. Nah, pada hari ini kita akan ngobrol kalau udah bersama seorang psikiater, bersama seorang pakar kesehatan jiwa. Tentunya kita juga akan membahas tentang seputar kejiwaan. Dan kali ini itu mengenai sehat jiwa melalui pikiran bawah sadar yang sehat. Untuk pertanyaan pertama saya dok, tidak berkaitan dengan bahasan kita, tapi lebih kepada profil Dr. John. Dr. John sudah berpraktik di SPH itu sejak kapan dok? Kalau khusus SPH memang di 2018 ya, khusus di SPH-nya ya. Berarti memang sebelum dokter sudah pernah bertugas juga di tempat lain dan saat ini sudah mengurus pasien-pasien atau Anda yang mungkin butuh pertolongan dari rumah sakit atau Semen Padang Hospital. Nah dokter, kita ngomongin soal pikiran bawah sadar. Apa yang dimaksud dengan hal itu dok? Oke, terima kasih Mas Faris ya. Jadi kita di dalam kehidupan sering terkecoh, pakailah pikiran. Di satu sisi pikiran sendiri terbagi dua ya, conscious mind dan subconscious mind. Nah, ketika kita berpikir, manusia berpikir terkadang merasa itu sudah yang paling benar. Padahal di dalam kehidupan ini ada yang dinamakan bias kognitif. Bias kognitif itu yang membuat seseorang kadang sudah mengambil keputusan yang tepat, sebetulnya terkadang unsur-unsur di luar itu sebetulnya ada yang melalui justifikasi, generalisasi. Nah, itulah yang disebut juga dengan subconscious mind atau pikiran bawah sadar. Dan ternyata subconscious mind ini adalah 82% daripada pikiran keseluruhan. Nah, ketika kita menyadari dia jumlah kuantitasnya 82%, berarti kita perlu mewaspadai. Dan pikiran sadar kita ternyata hanya 18%. Nah, disitulah kita menyadari bahwa pikiran kita tidak kita berpikir, ini pikiran sadar apa pikiran bawah sadar ya? Nah, nanti kita bahas di pembahasan kita ya seperti itu. Dokter bilang mewaspadai. Kira-kira kenapa kita perlu mewaspadai pikiran bawah sadar tersebut? Baik. Karena pikiran bawah sadar itu dipakai oleh namanya amigdala. Nah, amigdala itu hanya bersifat reservoir dan dia bersifat impulsif. Jadi ketika bersifat impulsif dan tidak sempat melalui korteks untuk dikritisi, akhirnya timbullah bias kognitif yang kita rasa benar. Nah, di situ ketika misal contoh, ketika ibu-ibu belanja online. Nah, belanja online kalau udah ada bunyi tanggal 10 bulan 10, tanggal 9 bulan 9, wah diskon 50%. Tanggal kembar. Iya, padahal gaji uang udah berkurang, menipis segala macam. Kemudian mulailah searching, wah ini yang paling diskon paling besar misalnya 90% kerudung warna merah. Langsung lah itu menjadi suatu kebutuhan, padahal itu hanyalah sebagai keinginan. Ketika dia beli, dia baru sadar di lemarinya sudah ada 100 buah kerudung warna merah. Nah, disitulah kita melihat bahwa pikiran bawah sadar itu sangat-sangat berpengaruh, baik dipakai di saat dunia hipnomarketing, dipakai juga di dunia politik, dipakai juga di saat orang mau tebar pesona, di saat orang mau pencitraan segala macam. Itu pikiran bawah sadar sangat dipakai. Makanya kalau di luar negeri itu dipakai untuk bagaimana seseorang itu bisa mencapai tujuannya melalui pikiran bawah sadar. Ada beberapa teknik pacing, teknik mirroring, teknik beberapa. Jadi kita menyadari bahwa pikiran bawah sadar
ini adalah sesuatu yang masih sangat luas sekali, bisa digali, bisa dieksplor, dan sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Oke, kalau dokter mengatakan 80% hidup kita, dalam tanda kutip, diatur oleh pikiran bawah sadar. Apakah memang sejauh itu pikiran alam sadar kita mempengaruhi kebiasaan kita sehari-hari? Iya, jadi kita terkadang berpikir kan gini, nggak mungkin lah, saya kan kalau mengerjakan ini saya pikir-pikir dulu, kan gitu ya. Tapi kalau kita sadari, misal kita pergi ke undangan, kadang-kadang yang kita kerjakan itu template itu yang biasa, basa-basi, ya kan, cipika-cipiki, kemudian langsung ngambil piring, salaman sama siapa, mempelai, duduk, makan, pulang. Kayaknya template kan. Tapi kita berpikir, itu kan saya udah melalui pemikiran saya, pilih baju aja saya pakainya, udah saya pikir-pikir. Ternyata juga pilih baju, ternyata apa? Tergantung juga mood kita, mood perasaan dan segala macam. Jadi kita menyadari bahwa 82% adalah pikiran bawah sadar kita. Nyetir mobil juga begitu. Seperti itu. Berarti kita melakukan repetisi dalam kehidupan kita, pengulangan. Bisa jadi, bisa jadi. Oke, kalau pikiran bawah sadar, berarti kita melakukan itu tanpa disadari atau bagaimana, dok? Bukan tanpa disadari, kan kita membilang pikiran sadar, pikiran subconscious. Subconscious, bukan tidak sadar. Bukan unconscious. Iya, bukan unconscious. Jadi seperti itu. Nah, itu ada beberapa perilaku yang memang berkaitan dengan pikiran bawah sadar, dan tentunya kita harus mewaspadai itu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal kebaikan pikiran bawah sadar itu, apakah itu sesuatu yang baik, dok? Atau seperti yang dokter bilang tadi, kita perlu waspada, itu sesuatu yang buruk atau bagaimana? Iya, jadi pikiran bawah sadar tergantung kita mau mengendarainya. Ini kan kendaraan ya. Jadi kalau kita mau bentuk habit yang baik, yaitu satu, lakukan berulang-ulang, akhirnya menjadi habit diulang-ulang lagi, lebih konsisten menjadi behavior lebih konsisten lagi jadi karakter. Nah, jadi kita manfaatkan itu. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan bagaimana pikiran bawah sadar ini menjadi habit? Nah, salah satunya adalah lakukan sesuatu mulai yang terkecil, yang kecil-kecil. Jadi kita nggak resisten. Kalau terlalu besar itu jadinya jadi resisten. Akhirnya balik 180 derajat. Kemudian kita lakukan hal-hal yang bersifat menyenangkan. Kayak misalnya orang sholat, nah ya udahlah, siap-siap bajunya yang rapi segala macam, sejadahnya mungkin kalau saya biasa pakai sejadah yang tebal tuh kalau di rumah atau apa, lebih nyaman. Ya lebih bisa sujud, bisa apa. Jadi saya merasa sholat itu bukan beban. Jadi saya enjoy, happy, rasanya healing gitu kan. Kalau kita sholat itu jadi healing gitu kan. Jadi kita ciptakan habit-habit yang menyenangkan, yang memang bersifat kebaikan, kan gitu ya. Jadi ada prinsip-prinsipnya, pernah saya bahas juga mengapa kita tidak mau berubah, kan ada prinsip-prinsip itu ya. Nah, itu pernah saya bahas. Nah, itu ada tekniknya seperti itu. Apakah yang dokter maksud adalah kita tetap menjalankan repetisi tadi, pengulangan hidup kita, tapi mungkin kita bikin sesuatu yang lebih unik agar yang kita lakukan itu tidak jadi beban. Apakah begitu, dok? Kalau dibilang unik bisa jadi, tapi sifat daripada amigdala adalah fight or flight, hadapi atau lari. Nah, orang kalau lari biasanya satu, tidak nyaman, melelahkan, itu kan pasti lari dia. Kan sifatnya amigdala ya, tidak di pikiran bawah sadar. Berarti kalau dia fight atau hadapi, berarti dia menyenangkan, gen daripada dopaminnya dirangsang, kemudian jadi rewardnya dapat, gitu kan, penghargaan dari orang dapat, sehingga dia udah terus aja jadi suatu kebiasaan. Nah, itu terkadang kita pakai itu pada permainan, main game, main apa, itu kan habisin waktu ya. Nah, ternyata kalau kita pakai buat sholat, buat belajar, buat apa, tekniknya asal menyenangkan. Kemudian dokter, pikiran bawah sadar berarti ini berkaitan dengan mental juga ya, dok? Apakah ada kemungkinan nggak, dok, misalkan trauma di masa lalu itu mempengaruhi pikiran bawah sadar kita? Ya, jadi ada buku yang mengatakan untuk pada veteran perang Irak, pada orang Amerika ya, yang mengalami post traumatic stress disorder. Setelah perang. Setelah perang Irak, dia pulang ke Amerika. Ketika dia pulang ke Amerika, tiba-tiba ada suara ban yang meletus. Dar. Nah, ketika itu dia langsung tiarap dan bersembunyi di balik apalah gitu kan. Kemudian dia re-experience, dia mulai merasakan kembali suasana perang Irak. Padahal dia berada di kampungnya di Amerika. Nah, jadi
orang segagah apapun dan segala macam, ketika pikiran bawah sadarnya diusik dengan suatu momen yang sama persis, maka dia akan re-experience. Ketika re-experience, maka timbullah, ya udah, bukan dirinya lagi gitu ya. Orang di Amerika lagi, mungkin dia lagi mau belanja di 7-Eleven atau di mana gitu kan, tiba-tiba suara, yuk, wah, orang kan ketawain dia. Men-trigger ya, Dok? Iya, men-trigger. Jadi kita melihat bahwa kasuistik seperti itu banyak. Atau orang takut misalnya melihat sesuatu yang berbau apa, yang pernah trauma masa lalu. Atau kita yang lain nggak takut kecoa, kita sendiri takut kecoa. Jadi itu ada sesuatu yang tersimpan di pikiran bawah sadar yang akan muncul pada suatu hari nanti sampai mati pun mungkin kalau belum bisa kita netralkan mungkin bisa. Tinggal tunggu triggernya aja. Triggernya. Oke, kalau misalkan kondisinya seperti itu, Dok, dan kita mungkin menyadari mungkin pasien-pasien yang datang ke dokter juga mengalami hal-hal demikian. Ketika pikiran bawah sadar mereka adalah sesuatu yang mungkin negatif atau buruk di masa lalu, kemudian muncul trigger yang saat ini yang memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Itu gimana sih cara mengatasi hal tersebut, Dok? Biar nantinya, oke, ternyata triggernya muncul lagi, saya nggak bakal trauma seperti itu. Saya tidak akan seperti itu banget gitu. Biasa aja gitu. Oke, mungkin saya mulai masuk ya. Jadi kebetulan kita kan kalau di Semen Padang Hospital ada pelayanan hipnoterapi ya. Hipnoterapi bagaimana kita berbicara kepada pikiran bawah sadar, mensugesti dan merubah daripada kita itu tidak menghilangkan data trauma dan segala macam, tidak. Tetap ada datanya itu atau datanya tidak kita hapus. Gambaran tentang itu pasti ada gitu. Enggak kita hapus, tapi kita berusaha melakukan netralisasi daripada data yang ada. Nanti kalimatnya sugestinya ada, segala macamnya ada. Nah, itu biasanya kita lakukan pada hipnoterapi, yaitu pada tahapan pemberian sugesti. Jadi secara otomatis, ya nanti dia secara tiba-tiba aja kok, kalau lihat apa kok lebih nyaman ya, Dok ya. Kalau lihat apa termasuk fobia ya, misalnya fobia kodok. Kalau fobia kodok atau binatang biasanya kita pakai visualisasi ya. Teknik visualisasi, misalnya bayangkan di depan Anda 8 meter ada katak atau kodok. Mungkin dia akan mulai berkeringat. Kemudian kita kasih sugesti, kemudian kita bilang lagi, ya kita sekarang dekatkan kataknya di jarak 5 meter, bagaimana rasanya, sudah mulai nyaman, dia mulai ya udah kita lihat reaksi sampai kataknya itu benar-benar 1 meter di depan dia. Nah, ketika 1 meter di depan dia, responnya mulai positif, mulai terkadang kalau yang lebih ekstrim ya, malah kataknya sendiri bisa dipegang gitu ya. Ya, itu yang paling ekstrim ya. Jadi yang tadinya fobia katak, jadi lebih ya kita bukannya merubah atau gimana, tidak, menetralisir. Mungkin dia waktu kecil kan ada peristiwa apa kita tidak tahu, waktu dia TK, waktu SD, atau waktu zamannya Sherina Petualangan. Sadamnya diculik, kemudian nantinya bisa jadi. Waduh, iklan bioskop ya. Oke, dokter, tadi kan dokter mengatakan bahwa ternyata ketika hipnoterapi itu dilakukan, nantinya ketika orang-orang punya pikiran bawah sadar yang mungkin buruk di masa lalunya, tidak akan menghilangkan gambaran-gambaran atau pengalaman tersebut, tapi hanya mengubah bagaimana respons begitu ya. Dan lalu bagaimana nantinya kalau kondisinya hal-hal yang lebih positif itu terjadi, dan itu trigger maksud saya gini, Dok. Pikiran bawah sadar yang bikin happy itu biasanya responnya seperti apa? Ya, kalau pikiran bawah sadar yang bikin happy itu biasanya kecenderungan jadi edik kan. Jadi kayak kecanduan, mau kecanduan belajar, kan kalau kita perhatikan gitu ya, yang juara-juara 1 gitu kan sebetulnya pinternya juga nggak pinter-pinter banget gitu kan, tapi ketika juara 1 dia dapat nilai rapor, diberikan penghargaan oleh orang tua, temennya bilang dia pinter segala macam, dia kan akhirnya jadi itu ya, jadi harus juara 1 lagi nih kayaknya gitu ya. Harus dengan validasi gitu. Ya itu suatu menyenangkan kan, walaupun kata orang belajar berjam-jam di meja memang nyaman apa gimana, ternyata itu pengaruh. Nah, setelah saya pikir-pikir, ini mungkin pengalaman saya aja, ini kayak saya juara 1 gara-gara apa dulu di wah bagus nih, pinter jadi rasa ediknya waktu SD, namanya juga SD kan. Nah, seperti itu. Jadi kita sesuatu yang tidak menyenangkan itu bisa dirubah jadi menyenangkan ketika kita tahu bahwa ini dapat reward nih, dapat ya kita lebih cozy lah, lebih nyaman gitu kan. Itu sesuatu yang baik kan, Dok, ini?
Kalau misalkan sudah sampai Ya namanya juga anak SD kan. Kalau anak SD ya ujungnya kan jadi lebih positif ya. Nah, seperti itu. tapi kadang mungkin nggak juga ada yang mungkin bahkan dalam tanda kutip menyiksa dirinya sampai harus stres karena belajar. Enggak, itu yang Tiba-tiba nanti jatuh nilainya. enggak, itu yang di Korea itu. Oh nggak sampai segitu juga ya? Enggak juga, Indonesia santai ya. Oke, baik. Nah, tadi dokter juga sebut bahwa pikiran bawah sadar atau pengalaman di masa lalu nanti itu akan memunculkan sebuah kebiasaan atau habit, kemudian nanti akan menjadi behavior juga, menjadi Karakter. seseorang. Biasanya contoh-contoh karakter yang mungkin muncul karena pikiran bawah sadar itu apa saja? Kalau karakter ini kan dibentuk dari baru 0 tahun sampai 18 tahun ya. Itu sudah fix. Kalau 18 tahun fix. Oke, Sulit dirubah. sama untuk kedepannya. Iya, ke depan, karena kalau kita merubah karakter itu setelah 18 tahun itu sangat-sangat sulit. Oke. Makanya kan pola asuh segala macam itu penting sekali. Jangan sampai nanti anak-anak kita diasuh oleh YouTube, diasuh oleh TikTok segala macam yang kalau kontennya bagus, alhamdulillah. Tapi kalau yang kontennya nggak bagus, ya kan, papa mamanya sibuk kerja segala macam, akhirnya pengasuhnya kan beda ya, robot ya, ChatGPT bisa-bisa besok gitu. Artificial intelligence. Jadi kita melihat bahwa karakter sudah 18 tahun tuh fix. Sisanya itu hanya kebiasaan yang diulang dan segala macam. Jadi seperti halnya ya, Nabi Muhammad itu mempunyai sahabat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar. Abu Bakar itu orangnya penyedih ya kan, kemudian mudah iba hati. Kalau Umar bin Khattab itu keras ya kan, mudah berapi-api. Kalau Ali itu pintar, cerdas gitu ya. Itu Nabi Muhammad tidak mau merubah Umar menjadi Abu Bakar, atau Nabi Muhammad tidak mau juga merubah Abu Bakar menjadi Ali bin Abi Thalib. Enggak, itu udah karakternya, tapi kita pakai kendaraan itu untuk hal yang positif, misalnya untuk agama, gitu ya. Oke, berarti apapun habit ataupun karakter yang kita punya sekarang itu sebenarnya nggak perlu diubah, tapi gimana kita ngedrive-nya menjadi lebih baik. Lalu juga tadi kan kita mengelola alam bawah sadar yang bisa jadi lebih sehat begitu dok. Berarti memang poinnya adalah ketika kita mengelola itu nanti akan jadi lebih baik secara mental di masa depan atau bagaimana? Ya, jadi yang saya katakan pola asuh itu menentukan masa depan seseorang. Jadi ada pasien-pasien saya gangguan kecemasan, saya telusuri ternyata kejadian waktu SD. Ya kan ada yang juga, mohon maaf ya, kalau maju ke depan gagal, stuttering gitu kan. Ternyata waktu TK atau SD pernah, ya mohon maaf, dibully misalnya, ya dibentak, Jadi memori itu tersimpan sampai SMA, sampai dia mau jadi manajer segala macam, itu pengaruh. Jadi, bahkan mungkin orang-orang yang dengan posisi-posisi besar juga mengalami bisa jadi. Tiba-tiba ada trigger yang malah membuat. Iya, jadi kalau ditanya nggak ada dok masalah. Setahun ini Pak nggak ada masalah, 2 tahun ini nggak ada, ya udah kita runtutin Pak ya sampai SMA, SMP. Ternyata ketemunya di SD gitu kan. Oh, berarti itu dilakukan di saat hipnoterapi? Iya, enggak. Itu namanya wawancara, tracing dulu, tracing. Jadi pintu masuknya di mana? Nah, ketika waktu masih kecil, waktu suka nonton petualangan Sherina, misalnya dia waktu kecil-kecilnya gitu kan, dia pernah ini, ya udah pintu masuk kita nanti di hipnoterapi di situ. Bayangkan, imajinasikan teman Anda yang bernama Anto, di sana dia ini, kita bikin jadi netral. Nanti pas bangun-bangun, dia udah happy ya sama si Anto, sama si siapa gitu kan. Saya jadi ingin bertanya soal ketika orang-orang itu nggak sadar trigger seperti apa. Kira-kira apa yang membuat seseorang memutuskan untuk datang ke spesialis kejiwaan? Ketika dia juga nggak tahu ini apa gitu. Ya, kalau yang generasi Z ya, yang saya tahu tuh memang karena dia pengen healing ya. Yang kedua karena pengaruh TikTok menganjurkan gini. Saya juga nggak tahu ya TikToknya di mana. Saya nggak punya TikTok masalahnya. Jadi kalau yang memang lebih educated ya. Kalau yang generasi Z, kalau milenial ya lebih mendalam gitu ya. Jadi dia kesadaran. Jadi kalau dulu kan orang lebih itu ya. Kalau nggak diantar keluarga, dipaksa oleh keluarga itu kayak nggak sampai tuh ke dokter jiwa ya. Atau bahkan pikirannya kalau dokter jiwa ya skizo gitu ya, pikiran yang berat-berat. Padahal kan kalau kita sulit tidur, cemas, gangguan belajar, gangguan perilaku, mengompol pada anak, itu kan larinya ke kita. Termasuk mengompol juga? Iya, termasuk juga kita untuk masalah seksologi ya, gangguan ejakulasi segala macam kan juga
memang kita diajarkan untuk itu. Oke, baik. Berarti pikiran bawah sadar kita dengan trauma di masa lalu itu juga mempengaruhi kesehatan mental. Apakah bisa memicu depresi, Dok, atau mungkin memicu hal-hal lain yang juga berkaitan dengan kejiwaan? Itu pintu masuknya untuk gangguan. Jadi ketika gangguan, misalnya orang kan dapat suatu peristiwa yang katastrofik atau yang mengguncang jiwa, masuk melalui matanya, dia proses oleh talamus sebagai border ya, sebagai pembatas. Ini data mau saya kirim kemana nih, kata si talamus ya, mau saya kirim ke korteks apa ke si amigdala gitu kan. Kalau ke korteks lama, jalurnya jalur darat lama gitu kan. Kalau ke amigdala nih jalan tol, ya udahlah langsung ke tol. Nah di tol ternyata penuh data, foldernya banyak. Nah tiba-tiba nanti beberapa folder yang mirip akan dimasukkan tuh di folder yang sama. Misalnya peristiwa dengan apa itu yang mirip-mirip masuk ke folder dia. Nah ketika disimpan, dia berjalan kehidupan, ada lagi stresor kehidupan yang mirip-mirip. Nah itu trigger, akhirnya dia akan mengeneralisasi, oh jangan-jangan ini nih, karena yang dulu begitu, jadi jika ini maka itu, padahal salah gitu. Betul. Nah ketika data itu diperkuat dengan realitas yang ada sekarang, akhirnya dia meyakini itu suatu kebenaran. Dan ketika suatu kebenaran, dia berasa ini kehidupan ini tidak berharga, bahwa kayaknya saya mati aja lah, kayaknya saya nggak kalau mau melakukan itu lagi pasti gagal. Nah jadi ketika itu terjadi, akhirnya dia timbul lag atau disabilitas di dalam kehidupan, sehingga masuklah pintu masuk cemas nggak bisa diatasi. Pertama stres akut nggak bisa diatasi, dalam 2 minggu timbul depresi, tidak bisa diatasi dalam 2 minggu, lebih dari sebulan itu masuk kepada gangguan penyesuaian sampai 6 bulan, kemudian post traumatic stress disorder lebih dari 6 bulan. Nah tidak bisa diatasi, barulah itu tahapan bisa masuk ke dalam skizofrenia. Cukup panjang, tapi kalau misalnya kita tidak aware dari awal itu bisa saja sampai ke sana ya. Tapi mudah-mudahan tidak gitu ya. Ya insya Allah sih enggak ya. Cuma kita bisa menjaga kesehatan mental kita. Betul. Psikolog, kemudian ke psikiater itu adalah sesuatu yang penting. Jadi kalau zaman sekarang dibanding zaman dulu, ketidakpastian itu sangat tinggi. Ini kan kata orang zaman disrupsi, zaman perubahan 5.0, semua udah artificial intelligence. Dulu orang jadi manajer bisa 3 tahun, 4 tahun, sekarang setahun ganti manajer bisa 3 kali kan. Jadi orang jantung berdebar kan, mau dunia kerja tantangannya udah kadang-kadang digantikan robot, artificial intelligence yang tadi kan. Jadi orang stresornya lebih banyak. Jadi kalau nggak kuat-kuat iman gitu kan, nah nanti mohon maaf, yang bunuh diri kasus paling banyak adalah Korea Selatan. Di Indonesia mudah-mudahan tidak sebanyak itu, atau mudah-mudahan bisa dinolkan. Nol kan nggak mungkin, kan realitas kehidupan kan dinamikanya banyak ya. Harapan kita, tapi mudah-mudahan Mas People dan juga sahabat SPH yang mendengarkan podcast kita pada hari ini itu juga bisa lebih aware dengan kesehatan mentalnya. Dari dokter mengatakan salah satu solusinya adalah dengan hipnoterapi ke Semental Hospital. Dokter, praktiknya kapan aja dok? Kalau misalkan Mas People dan juga sahabat SPH yang menonton itu merasakan sepertinya saya seperti ini, itu gimana? Kapan bisa ke dokter juga? Ya, yang paling sederhana adalah ketika kita merasa fungsi sosial dan fungsi keharian kita merasa terganggu. Yang tadinya mau kuliah semangat kok tiba-tiba menarik diri, yang mau kerja tiba-tiba menarik diri. Nah itu memang perlu ada evaluasi. Kuncinya itu aja. Oke, kalau praktik dokter di SPH kapan aja dok? Ya, Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis. Jam? Ya insya Allah jam 4:30. Jam 4:30. Nah, Mas People, mudah-mudahan ini informasi yang bermanfaat untuk kita semua yang berkaitan dengan kesehatan mental. Karena kesehatan mental itu jangan dinomor-duakan. Kesehatan fisik nomor 1, kesehatan mental juga nomor 1, sama-sama gitu ya. Ya, dia anak kembar ya. Anak kembar. Baik, terima kasih Dr. John sudah berbincang bersama kita di podcast Semental Hospital pada hari ini. Dan juga untuk Anda Mas People dan juga sahabat SPH. Jangan lupa mencermati podcast ini di Radio Kelas FM dan di channel YouTube Semental Hospital. Untuk Anda yang pengen kita bahas tema-tema lain, bisa juga komen di kolom komentar di channel YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Akhirnya kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and then see you.